Terus min satu Banyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Begitu juga dengan Pak Guru di sini. Alhamdulillah juga sehat, semangat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari atau belajar tentang kosakata. Nanti kalian akan mencari dan menemukan kosakata baru yang terdapat dalam teks ciri-ciri makhluk hidup di LKPD yang sudah kalian terima. Baiklah, sekarang ayo amati video visual berikut. Ciri makhluk hidup diantaranya yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bergerak dengan berjalan kaki, ikan berenang dengan siripnya, kupu-kupu terbang dengan sayapnya. Anak-anak, kalau tumbuhan kira-kira bergerak atau tidak ya? Tumbuhan juga bergerak. Lalu bagaimana cara tumbuhan bergerak ya? Ya, coba kalian perhatikan pucuk tumbuhan. Pucuk tumbuhan bergerak ke arah datangnya cahaya matahari. Akar tumbuhan bergerak ke bawah, senantiasa menuju ke arah air. Hal tersebut menandakan bahwa ciri makhluk hidup adalah bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Coba lihat gambar berikut ini. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, dan serangga bernapas dengan trakea. Sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan bernama stomata. Apakah kamu pernah mengukur tinggi badan? Kalau iya, apakah tinggi badanmu dari kelas 1 hingga sekarang masih sama? Kalau tidak, itu berarti kamu sudah mengalami pertumbuhan. Itu juga salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup juga berkembang biak, yaitu dengan berbagai macam cara berkembang biaknya. Manusia berkembang biak dengan melahirkan. Hewan ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Sedangkan tumbuhan berkembang biak ada yang dengan biji, tunas, umbi, spora, dan juga cangkok. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada Edo, Udin, dan Beni sedang menyantap makanan. Kemudian ada kuda sedang makan rumput. Dan ada juga anak yang sedang menyiram bunga. Semua itu menunjukkan bahwa makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk makan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Ada juga hewan yang memakan hewan lainnya. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Hewan pemakan daging disebut karnivora, sedangkan hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Misalnya, ketika kita melihat sinar matahari, secara otomatis akan menutup mata kita. Kemudian pada putri malu, daunnya akan mengecup ketika disentuh. Pada hewan, kaki seribu akan menggulungkan badannya ketika tersentuh. Anak-anak, dari teks visual tadi, kita dapat menemukan kosakata baru yang nantinya dapat kita gunakan untuk membuat kalimat. Ingat, di dalam membuat kalimat itu ada
beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu kalimat harus mengandung subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Pak Guru contohkan dengan kata berkembang biak. Kita jadikan kalimat yaitu ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam itu merupakan subjek. Berkembang biak itu jadi predikatnya, dengan cara bertelur menjadi keterangan. Untuk selanjutnya, silakan kalian buka halaman 2 dan 3 pada LKPD kalian. Di situ ada teks bacaan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nanti kalian cari kosakata tiap paragrafnya, kemudian cari artinya dan buatlah kalimat sesuai yang Pak Guru contohkan tadi. Harus ada unsur subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham semuanya. Silakan kalau yang belum paham bisa bertanyakan ke wali kelas masing-masing. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.